Sikat Bas. Selamat datang kembali di Behind the Curtain. Yes. Tamu kali ini adalah musisi Musisi. yang lagu-lagunya biasa menemani jam-jam lembur kita ya. Iya, dan masa lalu kita juga ya. Betul, masa-masa kita SMP, SD. Dan juga katanya fun fact-nya Gap ya. Kenapa tuh? Doi juara sempoa di SD. Iya. Gitu dia. Jadi please welcome Leonardus Arya Wage alias Onadio Leonardo. Kok nama asli gue sih? Asik ya. Gila, ini media nih ngulik sih. Mantap. Apa kabar Bang Onat? Baik men. Oke. Thank Baik you. ya. Terakhir kita lihat video di Instagram lo habis mengantarkan orang tua ke Aussie Oh iya men. Iya. buat for good ya. Yes sir. Akhirnya for good tuh Bang. For good lagi. Udah direncanakan dari kapan tuh? 2 bulan belakangan sih. Oh iya. Kayaknya gak suka Indonesia deh. Kabur aja dulu ya. Gak. Mungkin emang udah tua kali ya, lebih tenang. Oh iya sih. Aussie juga jauh gitu, kayak di Perth ujung gitu. Bukan yang di Melbourne gitu man. Pertanyaan gue, kenapa banyak orang yang pengen menghabiskan masa tuanya di Aussie? Kayak kaya aja deh. Kayak ya. Gitu ya. Emang senyaman itu Bang? Di part Kita belum tua kali ya. Kalau gue juga sebenarnya boring gak sih menurut gue, kayak kalau di Indo kan lu jam 10 malam, jam 12 Gojek kan standby ya. Gojek bayar Anda. Kan bayar, ya kan bayar Anda. Mantap. Gue gak tahu ya, gue sih lebih suka Indo ya. Oh iya. Mau jam 2, mau jam berapa gitu. oh berarti Perth tuh lebih sepi. Sepi ya. banget men. Iya, Perth emang lebih sepi basket. Jam 7 jam 8 udah gak udah Iya. sepi, semua tutup. Cocok lah buat menghabiskan waktu tua ya. Iya bener. Kalau kita kan canggu ya. Aduh, Enggak sih. Goreng. goreng ya. Sorry. Goreng sih ya. Maboknya goreng sih. Kuat katra sih maboknya. Sorry. Sebelum kita bertanya banyak soal Bang Onat nih. Iya. Kita first impression dulu kali. Iya dong, pasti jelas. First impression kita pertama kali tahu ada Onadio Leonardo nih Iya. di skena hiburan. Gue tahu lu dari gue SD sebenarnya Bang. Emang lu umur berapa sih men? Anjir. Gue 98. Berarti gue sekarang 27. Lu SD ya? Lu tau dari SD? Dari SD kelas 5. Wih. Gila. Itu album pertama Kill Me Inside. Awal-awal Suicide Phenomena. Iya. Oh, Less Forever. Than Forever ya. Iya, judulnya katro banget ya. Susah deh. Kalau sekarang dibayangin susah fenomena najis. Iya. Terus Thank you, man. kebetulan yang kasih tahu gue itu dulu teman-teman gue yang sekolah di Jakarta Selatan. Anak-anak Oke. Tirta Marta tuh. Wah anjir. Don Bosco dan sekitarnya lah. Iya. Gue DB dulu man. DB lu ya? DB gue. DB Bang. DB Pondok Pondok Indah. Indah. Anjay. Ada DB itu ada ceweknya kan? Ada. Boleh gondrong ya? Boleh kalau pintar. Bukan, itu Gons. Tapi DB juga, iya gak sih? Enggak ya? DB zaman gue enggak, mungkin dulu ya. Oh iya. Salah satu. Dan yang pasti gue tolol, jadi gue gak gondrong. Gue gak Yang gondrong. paling gue tahu PL dan Gon sih. PL dan Boleh Gons. gondrong. Udah gitu juga Kalau lu gak gue impression lu? Lu di mana sih, Man? di BSD gue, Azhar BSD gue. Oh Lazar BSD. Iya SMA. Itu zaman-zaman 2000 berapa ya Bang ya? 2007, 2007 ya? 2009 ya kayaknya. Era-era Skrimo masuk. Masuk. Pasti anak-anak sekolah gue selalu kayak Kill Me Inside, Kill Me Inside, rambut apa segala macam, Dulu sasaran gua- empuk. Iya, gue dulu Guru-guru ya. tormen dulu tuh. Pasti lah, semua kayaknya ke Tormen dulu dah. Terus berbarengan sama foto lu muncul tuh. Iya. Iya, Foto-foto foto. muncul ya. Ada lah foto-foto itu lah. Ada lah ya. Tapi pertanyaannya, lu dan teman-teman Killing Me Inside tuh Bang, Yes. di zaman itu, lu menyadari bahwa lu menginfluence banyak anak-anak SMA nggak di masa itu? Dulu tuh ngebandnya tuh motifnya nggak pengen duit, nggak pengen kayak udah ngeband aja gitu ya. Terus zaman dulu kan kayak itu 2007 internet tuh kayak buat orang kaya banget ya. Iya. Friendster udah ada tuh Friendster. Ada, dan yang paling kaya tuh Raka Viera tuh. Iya, Karena dia yang punya internet duluan tuh. Jadi kalau ke rumah dia kita browsing YouTube. Terus kita ketemu band-band emo luar yang nyebrang banget nih. Ada dulu namanya Chiodos. From First to Last sekarang jadi Skrillex tuh vokalisnya. Terus Underoath. Pokoknya agak emo tapi underrated gitu lah. Kita suka tuh. Karena bukan jagonya, rambutnya awalnya. Fashion. Kebetulan gue tuh dari DB gue pindah ke Cibun men. Citra Buana ya? Citra Buana ya. Itu boleh gondrong tuh. Tapi rambut itu ternyata nggak berputar ya fashionnya ya. Maksud Yoi. gue kan skinny jeans oke lah. Udah tahun-tahun 2009, 2010 ya skinny jeans. Sekarang kan oke mulai masuk lagi nih. Biasa. Tapi rambut itu kenapa nggak berputar ya?
Ya nggak sih? Polem-polem itu ya. Polem-polem lembang. Polem itu sampai kangen band aja polem ya. Hah? Iya. Kalau anak zaman sekarang, wah Jamet lu kayak kangen band gitu ya. Iya. Dia gak tahu dulu Killing Me Hits kayak apa ya. Iya. Bang, tuh gue penasaran dah. Lu memilih bass nih kan. Gue pengen tahu lu ngerating diri lu sendiri dari 1 sampai 10 skill bermain bass itu berapa sih bang? Ya kosong lah. Ya kosong tentu saja. Karena gimana bang? Lu mau ini gak? Karena emang kosong. Tapi lu beneran main kan zaman-zaman. Ya, Di kalau umur- zaman itu gue beneran main. Tapi mengulik kayak brand-brand merek bass gini-gini gak sih? Lu ngulik efek apa segala macam? Lu ngulik nggak gue. sih? Gue Ngulik ya? dulu tuh gue pertama kali gue lupa beli apa. Terus akhirnya gue beli Gibson Thunderbird deh. Gue lupa. Iya, Iya, terus gue iya. kasih. Nah, ini nih, gua kasih itu ke gue mau fans. ngasih lihat nih bang. Yes, sir. Siapa tahu lu Ingat. ingat ya? Ingat, iya, iya, Ini iya. adalah video yang selalu gue tonton mungkin hampir setiap tahun ya. Kayak. Bangke apa? Karena ada Killing Me Inside. Jadi tuh kan itu juga lagu-lagu itu kan pasti berputar terus ya. Betul. Maksudnya setiap tahun pasti putar lagu ini naik lagi segala macam. Nah ini nih referensi gue adalah video ini nih bang. Anjing pasti gak enak nih. Enggak. Bener. Aman. Ini video favorit. Oh. Gokil nih. Ini ke Semarang ya? Yes. Wih, gila. Itu prime-nya ya. Sausin abis. Prime lu tuh. Prime gua tuh. Gue pengen tahu gimana sih pas di zaman itu tuh. Nomor satu itu gue masih sober. Oh iya. Jadi suara gue tinggi banget tuh. Iya melengkingnya itu. Iya, ya. setelah kok hilang ya? Beneran gue. Semenjak ya. kayak udah mulai. Iya. Kok jadi hilang ya suara itu ya? Tapi di era itu gimana sih bang rasanya bang? Maksudnya kalau misalnya dari panggung ini orangnya ramai sekali ya. Karena dulu menurut gue apa ya? Imo juga baru masuk. Iya. Terus mungkin kita salah satu orang yang kita duluan deh tau gak lo? Yang make it komersial. Iya. Sebenarnya banyak juga band-band emo. Di zaman lu siapa aja bang? Kalau 13 ya? iya itu kayak Killing Me, 13, siapa lagi ya? 13 barengan ya bang? Barengan. Tapi bandnya Rudai kan yang awal. Udah, iya. Lu pura-pura ya, lu tua banget udah ya? Iya, beneran. Karena zaman-zaman itu emang kita ngikutin itu. Iya. Iya. Sebutin dulu nggak judul lagunya itu apa tuh? Blessed by the Flower of Envy. Norak juga tuh kalau dibilang. Tapi dulu emang lagu harus panjang-panjang ya. Iya, Judulnya ya. emang agak norak sih kalau di Indonesiain ya. Itu 2008 tuh ya. 2008 bulannya. Bang. 11 tahun yang Time lalu. fly, bro. Euforianya di umur segitu. Lu umur berapa sih bang? 19 gue kayaknya. 19 ya? Gue memilih untuk gue gak mau sekolah gitu. Gue Iya, mau jadi iya, anak itu imo. gua Gue tahu ambil tuh. senorak itu nyet. Pak, aku mau jadi anak imo. Dengan genre spesifik itu? Iya, pokoknya imo itu hidup aku kata bapak gue. Goblok. Apa itu imo? Iya sumpah men. Tapi lu disodorin bang? Apa tuh? Genre itu, Skrimo? Atau lu mau ngulik sendiri? Jadi gue tuh ke pas gue masuk Don Bosco, nggak lama ada satu orang nih namanya Raka. Masih Raka. Terus kayak sepatu gue tuh kayak tulisannya The US. Oh iya. Tiba-tiba dia nyamperin gue aneh banget. Lu tuh anak imo ya? Aneh banget gak sih? Tapi lu ini ya? Warren kuku juga gak dulu? Enggak. Itu men kuku. Gue lebih ke nyilet-nyilet sih. Waduh. Enggak sih, kagak. Iya, terus akhirnya gue akrab di situ. Kayak lu suka musik emo ya, aneh banget tuh conversationnya itu lagi di kantin. Habis itu ya udah gue ketemu teman SMP gue lagi si Yosapat. Yes. Habis itu gue pertemukan, terus gue ketemu lagi ada dulu namanya Randy, gue gak tau dia di mana sekarang. Terus sisa tinggal vokalis doang men. Ya. Tapi dari awal pas gue ngobrol sama Raka, cuman syaratnya harus fashion banget nih. Dulu tuh fashion core. Celananya gak masukin pakai plastik tau gak lo? Hah? Iya sumpah men, saking skinnya harus pakai plastik gitu-gitu. Terus kita peraturan harus gondrong. Tapi kan sekolahnya gak boleh gondrong, kita pindah. Kita cari international school, sumpah men. Gue sampai bilang bapak gue kayak mahal banget sekolahnya. Zaman dulu tuh sebulan 5 juta bro. Zaman segitu Demi mahal gondrong, banget sih. tolol mahal, banget gak? mahal. Gue gak tau kalau anak gue minta gitu gimana ya. Anak lu udah bikin mulut anjir tadi. Iya, asli. Gitu awal ceritanya tuh. Syaratnya gondrong, ketemu lah Sansan tuh akhirnya. 2007-2008 ya. Yes, sir. Sampai akhirnya seiring berjalannya waktu udah mulai tuh kita lihat Killing Me Inside yang tadi mungkin hanya obrolan gogon-gogon aja. Yes. Dari mulut ke mulut teman-teman kita ya. Sampai akhirnya muncul di Dahsyat. Akhirnya masuk ke industri ya. Industri shit, tuh. shit. Dan yang paling tadi kita sempat nonton juga ya. Lu pernah featuring sama Luna Maya. Pernah men? Iya. Pernah. Nah itu Pada akhirnya ya. pada akhirnya tuh akhirnya lu melihat akhirnya Killing Me Inside udah masuk, udah dikenal orang banyak lah. Funnya masih sama gak tuh? Kalau buat gue sama.
Karena itu sebenarnya proyek balas dendam gue. Karena kan pas Torment pecah. Tapi kan kita gogon ya. Cuma di underground di... Apa ya dulu ya namanya? Spazio man, benar. Kayaknya si Raka tuh akhirnya kenal sama Kevin. Kevin Julio ya. Gua bukan dong. Kevin Aprilio. Dia akhirnya kenal tuh. Terus kayaknya udah mulai... Kayaknya Kilimi gak ada duitnya deh. Cabut nih si anjing. Cabut. Ya udahlah. Masih ada Yosapat. San ikut-ikutan. Soalnya kan Piwi kan muncul dengan udah bahasa Indonesia ya. Tapi gue ngerti sih, ya udah San bubar aja, orang udah jagoan-jagoan kita nih keluar nih. Akhirnya udah lu aja yang jadi vokalis Nat. Akhirnya gue. Tapi akhirnya karena Piwi tuh masuk TV duluan, Viera juga masuk TV duluan, gue balas tuh udah band bangsa. Oh ngerti gue. Kita bikin lagu yang katro. Biarlah. Serius Bang? Sumpah. Berarti emang tendensinya amarah ya? Amarah. Tetep emo bro. Iya juga. Emotional. Iya betul, dong. Betul. Tetep emo. Tapi motif itu. Bangsat di Viera Piwi gitu. Lu masuk TV. Gue juga akan masuk TV. Dulu kan patokannya dahsyat ya. Saw TV ya dulu ya. Dahsyat, inbox. Kalau masih ingat tuh ada Ingat, acara-acara itu. Jadi akhirnya ya biarlah. Dan itu membawa gue ke next level. Si band itu menjadi band yang dikenal Mbak Indomaret. Bener. Cuman sampai akhirnya gak tahu ya kan. Kalau dari basicnya lu adalah emo, Yes, sampai akhirnya lu bikin lagu yang sengaja untuk Nora, sampai akhirnya lu dipaksa featuring dulu sama Luna Maya, itu komprominya gimana? Iya juga ya, bagus banget pertanyaan lu ya. Enggak, jadi pas biarlah meledak, akhirnya tuh label gue kayak, ayo dong kamu harus featuring juga sama yang apa sih, sama yang bikin bisa lebih big lagi nih. Maksud gue kan harusnya Krisdayanti gitu ya, penyanyi juga kan. Luna Maya, tapi kan cakep ya. Cakep. Oke. Gitu, akhirnya udah gue malu Luna Maya, it's getting bigger gitu loh. Terutama di Second City sih men. Kayak lu pernah denger, gak usah lah. Ada beberapa kota yang kayak gitu loh, kayak kota ini. Kayak Majalengka gitu ya. Lo kebayang gak Killing Me Inside bangun di Majalengka. Ini udah biarlah ya. Nah tapi tuh setnya tuh kayak dari 10 lagu yang meledak kan yang biarlah ya. Sisanya tuh masih yang Blessed By begitu. Masih belum bawain tuh. Iya, jadi orang Majalengka cuma nungguin biarlah terus pulang. Itu yang gue hadepin tuh. Lu ngalamin itu lah. Batin men. Bingung lah orang. Kok di TV biarlah tapi off airnya masih yang gitu. Jadi kayak oh shit. Karena sebenarnya di album yang biarlah versi, kan lu nge-remake kan lu? Iya. Di album Never Go Back dan sebagainya itu kan lu nge-remake biarlah lebih ya versi label lah. Iya. Tapi di lagu-lagu kalau kita denger album itu masih ada lagu-lagu kenceng ya. Iya, makanya hampir semuanya kenceng. Hampir semuanya kenceng, cuman ada biarlah sama kamu itulah. Cuman 2 itu, sisanya mah gue masih emo total. Gitu. Iya. Forever juga masih ada kan di situ. Oh iya Forever. Tapi kan bahasa Inggris ya. Kalau Third Season kan sorry. Iya benar kan. Maksudnya kayak juga mau bahasa Inggris kan susah gitu. Anjir rasanya. Dan dulu tuh gue inget banget label gue gini, ganti nama dong gitu. Oh itu ribut gede banget tuh. Sempet lu disuruh ganti nama? Iya, maksud gue kayak Killing Me Inside masuk. Terus kalau gak salah TV-nya tuh juga ngehe deh kayak, ini soalnya bisa menginfluence untuk Killing Me gitu. Ya mengajak orang untuk killing itu kali ya. Iya aneh gak sih alasannya kayak gitu man. Aneh banget sih zaman dulu. Sempat mau lu terjemahin tuh ke bahasa Indonesia. Bunuh aku dari dalam ya. Masa gitu? Bangke. Iya men. Tapi emang pada masa itu kan industrinya kayaknya belum ada digital yang kayak begini right. Gak ada YouTube, gak ada Spotify, gak ada podcast, gak ada apapun. Jadi ya konvensional banget. Kalau mau di TV lagunya harus begini ya gitu. Iya sih dulu mah iya bos gitu ya. gitu. Iya bos RB itu diembat. Mafia musik ya. Nyayur ya bang ya dari gitu ya. Iya loh kalau kita pikir ya, Killing Me tuh dapat 6 juta download. Kalau kali 5.000 kan banyak banget ya. Iya. Tidak ada duitnya. Sumpah bang. Spesial pun. Ada sih cuman ya paling gocap gitu loh. Oh. Tapi dulu RBT, iya ya RBT kenapa ya orang pada mau download ya. Kalau lu telepon orang kan, lagu lu dulu tuh yang didengerin. Iya, tapi gue juga download lagi. Itu mahal sih lumayan. Iya, gitu man. Cuman ya udah gue senang banget lo era sekarang tuh kayak akhirnya mereka punya kompetitor tau gak lo. Kayak lu punya media yang bagus, semua orang punya YouTube. Jadi kalau promo tidak melulu Anda konvensional anjing. Alternatif lah banyak alternatif. Iya, karena maksud gue akhirnya. Iya. Akhirnya. Nih, gue kan ngulik
YouTube lu lagi ya. Yes sir. Channel YouTube lu lagi. Ya. Gue rubah ke oldest nih. Video-video yang lama nih. Yes, Gue yes. inget juga pas mungkin beberapa tahun lalu gue pernah nontonin video ini juga yang Q&A lu kenapa alasan keluar dari itulah. Nah intinya adalah yang gue mau tanya, lu kan sempat ngomong di situ tuh, gue tuh pengen ngerubah genre-nya menjadi lebih pop, rock dan lebih santai ya. Betul. Tapi emang itu alasannya gara-gara lu emang pengen balas dendam pada saat itu? Atau jenuh ya? Ya, atau lu emang jenuh aja? Oke, jadi abis biarlah meledak, terus kayaknya main di nyaman itu aja deh gitu. Karena ada temen gue, yuk balik lagi yuk ke emo gitu loh. Terus gue pernah nanya gini, emangnya emo di luar negeri aja udah meninggal gitu? Misalnya kayak My Chemical Romance, nggak jelas. Maksudnya udah vakum. Di luar aja udah mati, kita ngapain balik lagi? Mending kita lebih industri tapi dikerenin gitu. Udah beda-beda gitu, Visi-misi ya. Beda, man. Iya. Tapi berarti lu harus meninggalkan semua ego screamo lu itu ya. Iyalah, man. Hebat juga lu. Hebat deh. Hebat. Maksud gue kan we're getting old gitu loh. Iya, pengaruh kedewasaan ya. Iya, maksud gue kayak yuk ke situ aja yuk gitu. Iya. Dan lu di situ harus ini nggak kayak omongan-omongan biasanya kan band gue harus menghidupi kru gue gitu segala macam. Apakah itu salah satu faktornya untuk kayak kita harus lebih yaudah nih kita komersil, kita lebih komersil lagi nih karena belakang kita nih karena ada kita nggak support. Cuman Standar anak band banget ya. Iya tuh ada. Enggak sih kalau gue. Enggak ya? Kalau gue kayak emang more mature aja yuk lagunya gitu loh. Gue pengennya gitu tapi tetap rock. Iya sih. Masih pengen pop rock gitu tapi nggak usah screamo lagi. Gitu sih. Terus lompat lagi ya ke tahun 2018, 2019-an tuh mungkin bisa dibilang era barunya Onat. Iya. Karena kayak Pretty Boys keluar. Yes sir. Terus lo dicintai sama Tonight Show, Tonight Lovers. Iya. Terus Killing Me Reunion akhirnya muncul di Synchronize. Gue ada di panggung itu. Serius gue nonton. Sama ada Leong juga. Ada Leong. Iya. Nah lu melihat tahun-tahun itu gimana rasanya? Karena semua tuh datang bertubi-tubi tuh. Wah keren nih. Itu tahun terbaik gue sebenarnya. Karena abis gue cabut dari Killing Me, nggak lama kayak gue nyesel deh. gue ngapain keluar ya? Tapi kan gue gengsi dong. Ya udahlah abis itu gue kayak mungkin gue kelingking gue boleh turun gak? Dan tadi juga gue perhatiin. Iya kan? Kenapa dia begini? Kayak banshee deh. Apa namanya? Iya. Abis dari Killing Me tuh lama banget tuh. Itu lu keluar Killing Me berarti tahun 2016, 15? 15-14 kan. Saking gue depresnya, bonyok gue lagi mau ke Europe tuh. Apa kalau orang Kristen kalau keluar apa? Kalau orang Islam apa namanya? Umroh. Kalau orang Kristen namanya apa ya? Ke ini kan ke Yerusalem gitu-gitu loh. Akhirnya gue kayak ke Europe. Ikut gue. Anjay. Tapi gak berdoa ya. Lebih ngeliat Eropa aja gitu. Kayak keren nih Yerusalem gitu. Lu ke sana. Karena gue segitu depres man. Apa yang lo cari dengan pergi ke situ? Mungkin ketenangan. Boleh. Gue pengen cabut aja, gue males aja di Indo gitu. Gue masih baca-baca komen gitu. Terus gue ke Barcelona. Pokoknya gue muter jauh-jauh, gak jelas banget tuh hidup gue di situ. Gak jelas, tapi kalau di foto per senang aja ya gini kan. Tai lah. Gak jelas. Abis itu pas gue balik, gue inget banget si Widi. Widi Vera tuh bilangnya kenapa lu keluar gitu. Yuk kita bikin project ya. Gue bikin project adalah DJ kan 1990 namanya. Tapi itu bentar doang lah. Tapi dari situ kayak wah DJ seru juga ya gitu. Habis itu gak lama promo di Tonight Show. Rentetannya tuh betul. Promo ketemu tuh dua bangsat itu kan Vincent Desta. Di situlah gue mulai kayak gue dapat lucknya deh. Luck gue. Gue mau nanya bang. Yes sir. Jadi kan waktu itu kami pernah ada konten kami tuh Gusti dan Heru diundang ke markasnya Pak Andre ya. Andre Taulani. Itu kan mereka bikin konten lah ketemu sama Geser Pak Vincent semua. dan Pak Desta ya kan. Terus gue liat di situ tuh emang mungkin di layar tuh emang lucu banget kan. Tapi kan di off airnya tuh kan mereka tuh mukanya serius sekali. Nah gue penasaran juga nih, lu tuh pas awal-awal masuk ke terjun ketemu mereka nih, kan lu akhirnya di TV kan sering tektokan sama mereka kan? Iya. Itu gimana sih bang cara biar kayak menyatukan chemistry dengan si Pak Desta dan Pak Vincent itu tuh? Oke. Kayaknya
kayaknya langsung klik deh. Langsung klik. Iya, jadi abis gue promo itu, minggu depan tuh yang di kontak gue doang. Oh iya. Tapi jadi bintang tamu. Ngapain jadi gue sendiri, gue ngapa-ngapain gitu ya. Minggu depannya lagi. Lama-lama rutin lu Nyet ya. rutin. Abis itu CNC kalau gak salah ke Jepang dia. Jadi gue ngisi 15-20 episode gitu. Tapi gue gak pernah briefing, paling gue cuma ngobrol di backstage gitu. Udah kayak unscripted gitu. Oh gitu. Udah hancurin aja Net gitu. Oh iya. Iya men, Request dari mereka. Iya. Sampai akhirnya berujung ke film. Yes. Nah, Tiba-tiba dia bikin film. Pas lagi tuh klik lagi. Iya ya, maksudnya ternyata gue kira tuh buat itu aja kemarin sih gue liat si Gusti dan Nehrunya yang dari sini aja kayak mereka aja pas di situ tuh kayak masih ngebaca-baca cara bermainnya si Desta dan ini. Lu langsung menemukan tuh cara bermainnya mereka tuh ya. Iya gue agak sih langsung. Anjir, salut banget gue. Industri ya. Industri bro. Beda ya. Beda ya. Industri dan ini. Agak beda sih. Cuma menurut gue Vindes sih keren sih. Vindes. Dia tuh in the middle tuh gak lo? Ada kirinya, ada industrinya. Jadi kayak tepat aja sih. Tepat. Suka gue. Semoga bisa kesini ya. Amin. Iya ya, dia jarang so eksklusif gitu orangnya. Tai. Nah kalau di era itu kan juga comeback nih, Killing Me Reunion. Biasa. Sebuah apa ya, inisiasi juga dari Ucup. Iya. Mungkin juga efek dari Tonight Show juga kali ya Bang. Biasa. Ini anak siapa sih? Boleh diem gak? Sayang. Udah gede. Udah gede dia. Gila. Oke, Synchronize. Oh Synchronize ya? Kita flashback dulu nih ke masa-masa Synchronize. Tuh karena titik balik sih. itu lumayan apa ya, kayak itu salah satu momen yang ditunggu-tunggu banyak orang sebenarnya. Berlebihan lah. Formasi awal Killing Me Inside, walaupun mungkin drummernya enggak ya. Drummernya dibantu sama drummer Burger Kill. Ya. Putra. Cuman waktu itu lu akhirnya manggung lagi bersama bertiga gitu ya. Lu Bang Sansan, Bang Raka di panggung gede, dan itu berbarengan sama Noah, gue inget banget tuh. Iya, gue tegang banget. Jamu barengan sama Noah. Itu Noah banget nih. Anak-anak gak takut gitu. Iyalah. Rame gak ya? Rame gak ya? Noah lagi. Tapi rame itu akhirnya. Rame sih. Rame, dan akhirnya album pertama kalau nggak salah banyak kan dibawa tuh. Iya. Gimana tuh experience comeback? Kayak hidup gue banyak lucknya deh. Itu gara-gara gue syuting Pretty Boys. Kan gue gak tahu Ucup ya. Maksud gue tiba-tiba dia ternyata manajer Danila, which is main juga di situ. Oh berarti sebelumnya lu belum kenal ya? Enggak kenal gue sama Ucup. Oke. Dia nyamper si Danila, terus nanti deh. Mungkin gak ya kalau gue jadi pahlawan nih, gue balik lagi Killing Me Inside. Kagak, gue bilang gitu. Males gue sama anak-anaknya, kan masih dendamnya dong. Gue telepon Sansan sama Raka, mereka mau. Sumpah lo, gue juga mau lagi. Cuman yang satu lagi gak mau. Iya. Jadi ya udah it's okay man, akhirnya itu jalan. Terus itu tuh reuni ini tuh pure banget, kayak dulu manajer gue ada namanya Sam sama Gian, itu kayak udah jadul banget. Balik lagi juga. Oh bener-bener full batch itu ya. Sampai kru-kru gue sampai gila itu. Gue jadi berasa umur 18 lagi tuh. Di situ titik itu. Dan yang itunya juga musiknya dibuat jauh lebih megah ya. Megah tapi tetap aja berantakan. Betul. Sih. Dibilang Killing Me itu konsepnya udah gaya dulu. Bener. Itu tuh kita malah sibuk minjem baju. Oh iya? Lu ada teman stylist gak? Sumpah, latihan ntar aja. Iya. Ini orang ngapain satu Masuk. Lu mau ini frame aja gak apa-apa. Anda ngapain Anda? Saya ngapain sayang? Dia muter doang. Gak apa-apa muter aja. Tapi syuting. Halo. Kenapa sayang? Saya sama Mami dulu. Ini kenal gak sih? Ini bapak gue ya? Bapak gue bukan sini. Awas kabel sayang. Hati-hati. Apa-apa. Seru banget ya. High Scoop ya? High Scoop man. High Scoop. Nah, gue suka tuh yang rough gitu ya. Iya. Siapa dia tadi barusan? Gitu men. Tadi mana gue? Tadi Berantakan. Oh berantakan. Fashion dulu. Gue tadi waktu Synchronize parah banget ya. Parah. Soalnya gini, kita tuh pengen kayak band bule, lo tau gak sih yang kayak lagunya ini ntar di tengah visualnya begini. Oh. Cuman unprepared total. Iya. Itu gue habis 50 juta men. Jadi uang bayaran itu buat produksi buat visual, pas udah kok gak ada bayarannya. Tapi ya jadi kayak konsep-konsep ada video dulu, iya, baru lo main gitu kan. Tau gitu gak usah pakai itu ya biar dapet duit. Tapi kan itu aksi panggung. Tapi kan eksekusinya
Eksekusi yang bener dong. Lagu ke berapa 5 mati. Iya mati. Itu sebenarnya masalah dengan visual sama itu nggak connect aja, jadi nggak. Mau kayak Caca iya. Bule. pas lirik kayak gini begini. Iya. Tapi kan jarang ketemu ya. Iya. Kayaknya fansnya juga Lu paham. juga kayak jarang latihan dah lu ya. Gue gak pernah. Yang gue pikirin gue di panggung harus ngapain ya. Akhirnya basu gue bantu. Anjir. Baca dibalik tapi tetap nyala. Ayo. Orang harusnya bingung ya. Bingung kan? Kayaknya udah rusak deh. Kok nyala Bas? Sid Vicious bro. Sid Vicious bro. Ramones ya. Gaya dulu. Tapi di momen pesta pora lagi. Synchronize, yes. Itu lu tahu bakalan ini project bakal lanjut lagi apa enggak? Apa cuma one show aja? Harusnya kayaknya kalau waktu itu diseriusin oke deh. Yeah. Cuman anak-anak Gilim itu kebanyakan mabuk deh. Sampai Kan sekarang. termasuk saya ya. Jadi kita mau bikin lagu, besok paginya lupa. di repeat lagi. Gak ada record tuh pakai itu. Gak ada yang kayaknya gak ada yang peduli deh. Muncullah nih band baru lagi nih Apa tuh? dari Onet. Oh iya. Liong. Bacanya Liong ya. Liong. Ya Sosok tim bola ini kan. Tim bola Prancis kan. Yoi. Tapi ada titiknya, berarti singkatan tuh ya? Iya. Apa tuh? Aduh, gue juga gak tahu lagi. Tapi kayak catchy ya kayak. Catchy ya? Band apa? Liong. Justru gue paling nyaman di Liong. Oh iya. Serius lu? Iya, as a kerja ya. Cuman kalau yang teman-teman gue yang Killing Me itu terseru sih. Iya. Lu pernah gak sih punya teman nih pas datang kayak yes ada lu lagi. Oh iya. Walaupun lu datangnya telat, walaupun ini teman gue lagi gitu sih. Iya. Walaupun sana lupa lirik gitu. Menurut gue ini the best ya. Oh berarti ini Leong ini salah satu yang lu bilang di Q&A lu kah? Yang lu bilang, gue pengen ngerubah genre gue. Iya. Salah satunya berarti ini ya? Liong. Cuma pada saat itu pas ada judulnya lagunya Ego. Iya. Single pertama tuh ya. Single pertama itu tuh udah meledak berantem. Ya. Ngomong-ngomong itu bang. Langsung di mana? Ngomong itu ya? Iya. Nih gue. Jadi Coconut. Rudai pernah kesini. Pernah. Oh iya? 2 tahun lalu. Oh iya, gue nonton. Momennya adalah klarifikasi kenapa lu berubah. Nah itu kan. Tapi kan kalau jawab kan pinter ya. Iya. Kayak dikasih abu-abu gitu kan. Nah, Dia, coba. dia ini ya PR ini jago ya. Iya. Bang Ruda ya. Jago Nah, dia. gue mau nanya di saat posisi itu kan Ya. kalian bertiga ya. Ya. Berarti kan salah satu nih ada yang tengah-tengah dong nih. Bang Ruda ini posisi pas lagi waktu itu tuh dia sebagai apa bang? Posisi bukan posisi bermain ya. Posisi dia memposisikan Sebagai diri gue. yang netral kah? Iya. Atau Gimana tuh? berpihak kemana? Ketika lagi ada konflik itu. Oke, gue juga bisa jawab secara PR ya. Eh. Jadi Ruda ini menurut gue PR juga nih gue. PR ya. Nanti versi yang lu beneran ya. Oke. Karena kayak judulnya apa waktu di Maple ya? Alasan Liong bubar. Oh gitu ya? Iya. Thumbnail Oke. itu. Ruda ini menurut gue pemain aman loh. Hmm. Ini orang gak suka keributan. Iya bener dia ngomong sih. Dia gak suka ribut, dia gak suka pengen tahu gitu loh. Kan gue pas di Killing Me juga ganti-ganti formasi ya. The bestnya juga pas ada Ruda ya menurut gue. Iya, isi keyboard ya. Si keyboard ada dulu lagu Jangan Pergi. Itu dia yang bikin juga tuh. Cuma begitu ada kayak slack-slack itu dia memilih untuk mundur. Dan kaliannya akhirnya yaudah gak apa-apa. Mundur maksudnya gak ikut-ikutan kan berarti? Iya, kalau kata gue dia tipikal orang yang begitu. Oh. Gitu tuh. Jadi dia pasti punya jawaban-jawaban yang pas lah untuk didengar. Iya. Gitu. Misalnya kita sahabatin bertiga nih, lu ribut, gue cabut, gitu tipikalnya. Oh, tapi berarti Which is menurut gue in the middle. iya. Is it wrong apa true ya itu hak lu juga sih gitu. Apakah kayak lo kayak ada rasa kayak anjing kenapa nggak mau ikutan aja sih? Maksudnya ikutan ngenengahin aja sih? Paham kan lo? Ada di awal. Oh ada. Ada. Bahkan tapi setelah pas gue bikin band sama Leong lagi, dia masih begitu. Oh, ini tipikal lu sih gitu. Ini tipikal lu. Jadi kalau lu ntar ada apa-apa juga gue mundur. Oh, Ngerti gitu nggak? ya? Iya. Nggak sehat. Gak, tapi kan hak ya. Iya. Mungkin dia emang gak suka. Harusnya Ya mungkin dia lebih ke ya udah gue main musik. iya gitu. Oh, akhirnya gue belajar. Tapi buat gue dia teman bermain musik gue terlama. Emang gue klik banget gue. Setiap kita bikin lagu entah kenapa dia membalikkan suara gue jelek ya. Kan suara gue pas banget nih ya. Dia tuh tahu menemukan nih Onat bagusnya di sini nih. Roda. Di musical geniusnya lah ya. Wah Paul dia. Ahmad Dhani Indi dia. Sumpah jago banget. Jago banget buat gue. Tapi dia ya ada takut gue. Kan ini bisa di-cut ya? Bisa. Kenapa dia menurut lo?
Enggak, maksudnya tapi dia ikut mempermasalahkan hak cipta enggak? Oh enggak dia. Enggak. Makanya gue bilang dia kalau untuk music dia partner terbest gue setelah gue pikirin sampai hari ini ya. Iya. Kira gue dari temen, wah lama banget tuh 15 tahun gue temenan berarti. Iya. Bang soal hak cipta, lu lumayan mempermasalahkan itu nggak? Atau lu kayak gue santai aja? Gue nggak sih gue. Tapi lu tahu ada kisruh itu? I know man. Berarti lu kalau misalnya ada yang kayak pakai lagu apa segala macam, pakai aja loh. Oh iya. Kan sebenarnya kayak misalnya biarlah nih ya. Itu lagu kan udah kayak dipakai sama gengnya Kilms and the Gang itu di acara-acara yang gede juga gitu. Gue juga mau nanya itu tuh. Nih gue bukan mengecilkan. Berapa sih? Gue harus dikasih. Oh iya. Masih cuma masa duit 5 juta gue harus keluar gitu loh. Iya. Tapi mungkin kalau band gede banget kayak yang kelas yang kita lagi omongin itu. Mungkin ya sebenarnya kalau dibully yang bener bayar sih ya. Iya. Makanya kan misalnya kayak Mick Jagger masih kaya aja nih si tua bangka ini keren lagi kan. Mungkin ya royaltinya beres man. Gue juga bingung kok bisa ya. Sistem. Kayak Whitney Houston bisa hidup 7 turunan dengan lagu Christmasnya itu. Iya kan. Itu kan bentuk dari itu ya. Berarti sebenarnya bener tuh. Jadi gue jadi ngajak topik nih. Tapi sebenarnya gini, iya menurut gue tuh hak cipta tuh totally yang bikin sih harusnya. Tapi sistem negara ini kan emang ya oke. Jadi kayak mungkin dari awal gak diberesin kali men. Jadinya kisruh juga gitu loh. Gue gak mau di pihak siapa-siapa sih. Nah, gue juga mau nanya dikit soal ini sih. Kan sekarang ada Killing Me Reunion tapi juga ada Kilms kan. Iya. Dan beberapa kali kita menemukan setlist yang mungkin kurang lebih sama tuh. Pasti menang kita lah. Nah itu gimana lu menanggapi? Jadi makanya gue bilang gak apa-apa. Karena menurut gue kayak misalnya biarlah jangan pergi, Tormented itu kan yang jagoan-jagoan yang ditunggu itu mulu ya. Ya udah nggak apa, lu bawain aja, gue bawain aja gitu. Kan yang menang pasti gue ya. Maksud gue gitaris gue punya Mas Viera, vokalis gue masnya Piwi. Anda siapa? Gitu. Jadi kenapa harus ribut? Iya. Tapi berhubungan baik kan? Enggak. Maksud gue ya udah lo ngerti gak sih? Ya udah aja gitu ya. Enggak in the good way gitu loh. Kayak enggak ya ngapain berhubungan gitu loh. Kan gue udah punya anak. Yes. Kan gue punya keluarga yang gue urus gitu. Bini gue lagi hamil juga. Iya men. Jadi kayak bawain aja. Tapi lawak ya. Maksud gue kayak tapi lu pernah ada satu festival yang sama gak? Satu panggung yang sama deh. Kalau kita punya syarat kalau reunion. Jadi waktu itu kita ditawarin. Gak usah nih. Males gue dipotongnya. Maple bangsat kalau motong. Males gue. Pokoknya ada satu kejadian. Ada satu orang IO ide banget nih. Wah gimana tuh? Jam sama reunion lah intinya mau digabung ya. Satu panggung apa satu acara? Satu panggung men. Dan panggungnya. Panggung lu tau gak sih yang panggung satu sini panggung lu. Iya udah panggung ngerti. Yang kayak abis gue dia gitu. Yakin tuh mereka. Ayo gitu. Akhirnya mereka cancel. Merekanya ya? Iya mereka harus parno gak sih? Lu mau sepi gitu aja sih kalau gue. Lu mau sepi nih bos. Berarti elunya ayo gitu ya. Ayo. Mantep ya. Ya karena yang di geng gue itu kan yang bikin ya. Lo ngerti gak? Ngerti. Founding father. Jadi jangan dilawan deh. Tolong. Please banget nih. Jebur bego lo. Demen nih gue kayak gini. Enggak, tapi itu gue bukan bete. Gue Ngerti. It's a fact. Ngerti. Tapi kerennya Kilms itu menurut gue dia produktif man. Kalau Reunion kan emang anak-anak tolol yang mabok hobi laki tau gak lo. Kalau Kilms keren. Tahu tiap tahun bikin lagu keluar semua kan. Lu dengerin gak lagunya? Ya enggak lah. Lain gue dengerin. Gue dengerin. Pokoknya yang gue suka tuh ini. Aduh ada satu vokalisnya akhirnya. Kan kayak tuh masuk sejarah Indonesia ya. Kayak hampir 15 kali diganti orang. Oh iya betul. Kalau gue hitung-hitung ya. Kayaknya 15 kali dia. Sampai sekarang aja gue gak tahu siapa kan personilnya. Ada yang gue suka banget. Dia yang featuring sama Sansan yang live-nya bukan bang? Bukan ya? Pokoknya cowok gitu. Cowok. 5-0. Ada keren deh. Lu gak ngikutin ya? Gak ngikutin. Ya kan? Poinnya dapatkan lah. I know man. Mantap banget. Gila ini nih Jumawa ini. Jumawa tolol ini yang lu suka kan? Iya. Itu sih. Tapi kalau yang band project itu keren tuh. 550 apa 55 apa keren man. Oke. Nanti kita cek. Ya. Kita cek. Nama vokalisnya Faisal.
Okay. Oh tahu gue. Tahu lu? Yang band Samarinda kan? Iya itu tuh keren tuh. Iya itu tahu. Diajak keluar tuh, padahal tuh aset tuh. Betul setuju. Lu ngerti? Gue rumpi sih waduh. Sorry. Bisa band orang ya. Iya keren Faisal, keren. Tapi itu iya itu suaranya oke itu. Oke kan, Suara kayak itu. oli-oli gitu kan. Iya setuju. Topan lagi olinya. Kalau oli BMTH kan maksud lu kan? BMTH. Industri tuh ya tadi ya. Iya itu tai banget aneh. Iya. Lu kayak gitu tuh cepet gitu gimana sih? Lu terbiasa akhirnya gara-gara lapor pak kali ya? Iya, gara-gara Vindes tuh anjing dia mereka, gara-gara mereka men. Lu mesti mikir terus gitu ya? Lu kalau Iya, syuting sama capek dia, ya? mesti Capek nyari ya? celah mana nih anjir gitu ya? Kapan nih gue bisa masuk nih gitu-gitu ya? Iya, bisa udahan aja gak sih? Pada jago-jago banget, apalagi lapor pak ya? Iya Itu bang. paling tertekan tuh kalau situ. Sobat jago banget. Tapi suportif semua ya katanya ya. Sportif, cuman kejagoan lu tuh dijiper. Ini anak-anak mana ya jago-jago banget ya? Jagoan. Itu bahasa apa lagi Gap ya? Ntar dulu ya. Liong. Oh Liong dulu. Liong Liong dulu dong. Bentar. Liong comeback. Ini liang kopi kan, kopi liang tau lu bawa. Tuh, industri gitu ya, Industri sorry ya. itu. Tapi lu tau kopi liangnya? Gak tahu. Lu gak tau ya? Lu cobain deh kopi liang. Kopi liang ya? Harganya 1.000. Tulisannya gimana tulisannya? Kopi liang, lu yang pernah coba kopi liang gak? Tuh tahu men. tahu lu. The best. Kalau Granita lu tahu? Tahu. Oh tahu ya. Panter apa gue tahu. Yang cuma air kasih kopi. Bang ini kopi apa air sih? Furutang lo furutang. Iya. Tahu tahu. Katanya udah murah protes lah ini gak tahu bang. Seribuan sih kalau di warung ya. Iya. 1.000 mbak. Zaman gue 700 ya. Terus kita masih protes gak enak. Yang salah kita gak sih? Anjing. Iya Lu bang. beli kopi 700 protes. Lu berharap apa deh 700? Iya abangnya sih gak salah sih kalau kata gue. Aduh. Ada Liong dulu dah. Kita kenapa ke Granita ya? Dari lapor apa ke furutang. Tapi Granita dulu 700 perak bang. Iya zaman gue. Yang produksi berapa ya? Kayak gini, lu pernah coba gak? Granita. Minum gue dulu. Bener zaman SD. Pernah ya, iya kan? Maksud gue lu jangan berharap kopi yang enak gitu ya. Iya. Granita gak salah dong bener kata lu. Iya, tapi kan dulu gak ada ini ya bang. Es kopi susu kan belum jarang kan. Oh belum ada yang kopi itu Jadi ya. kan kopi-kopi itu. Kopi jago. Iya sih, tapi kan masih ada kapal api. Oh, iya, Kita iya. sebutin semua produk ya. Masuk nih besok nih. Extra Jos gitu loh. Josu ya. Iya. Campur susu lu ya? Iya. Gila. Tapi lu pernah campur oli gak? Hah? Pernah gue ada. Temen lu ya? Enggak di sekolah gue ada dulu. Kuku Bima cuma sebelahnya tambal ban. Kok ada hitam-hitamnya anjing. Biar teler. Enggak bukan biar teler. Oh. Ya kecelakaan aja. Kecelakaan dalam pembuatan. Kalau kopi campur autan lu pernah gak? Gue gak pernah. Anjing. Wah ada teman gue. Lu. Bukan. Kayaknya itu udah parah sih. Itu ditaruh di atasnya doang ya bang? Bagaimana sih? Pokoknya kopi hitam itu dicampur autan. Gue awalnya kayak aneh gitu. Kayak ini orang ngapain ya sedih minum. Terus yang udah ngeces gitu. Anjing tolol banget. Lu masa gak tahu sih? Lu tau gak sih kopi sama autan? Tahu kan? Tahu deh. Kayaknya autannya marah dia. Itu kan obat nyamuk anjing. Iya tapi ini terjadi fact. Iya. Tapi lu pernah oplos sama autan gak apa gitu? Enggak gue. Lu Enggak ya? murni aja ya, murni. Murni autan. Autan kasih air. Enggak lah itu kayak gesrekan sih. Aduh. Udah Liong dulu Liong. Liong comeback man. Iya, setelah berapa tahun vakum tuh bang? 3 tahun ada gak sih? Terakhir tuh gue liat 4 ya gak 4 sih? years ago ya 4 tahun pas gue liat YouTube. Tutupnya. Pas gue balik kan ini lagu tahun kan 4 tahun yang lalu ya. Iya. Inisiasinya gimana bang? Itu dia tuh. Udah kayak menteri gitu ya negosiasinya. Enggak, inisiasinya. Oh inisiasinya. Akhirnya lu inisiasinya. bisa, ayo deh comeback deh. Pokoknya intinya si Ruda itu kayak WhatsApp gue lah intinya. Kayak Nyet, dia datang ke kantor gue gini nih. Lu tuh masih pengen ngeband gak? Pengen banget Nyet gitu. Ah lu kan ada Killing Me. Ya itu kan cuma side project. Pas gue kan Sansan punya Piwi gitu ya. Iya, iya. Si Raka de Viera kan gue cuman podcast, film, iklan-iklan. Gue juga pengen ngeband lagi gitu ya. Coba lu WhatsApp si Okin gitu ya. Di WhatsApp lu masih mau sama Leo gak? Yuk gitu. Tapi gue agak mager ketemuannya takut gue gitu. Gue yang WhatsApp, ini Onat. Gitu ya. Beneran? Dia sumpah. Terus dia gak balas lama gitu. Balas anjing. Bilang gitu. Kita udah dewasa nih. Gitu. Terus balas deh. Iya Nat dimana lo? Ada soal-soal asik gitu gak sih lo? Ini Onat. Iya ini Onat gitu. Iya so dia jemput kan. Terus kita ketemu di mana ya? Spazio. Gue balik lagi dong. Udah gak ada spasi ya mas? Baru situ di Tobi Citos, gue ingat. Oke. Ngobrol ya udah ya. Terus kayak kita jangan berantem lagi ya. Gitu. Anjir. 4 tahun deh. 4 tahun men.
Gile. Tapi gue juga harus minta maaf ke dia sih. Karena waktu itu kayaknya dia kecot karena dia bisa ngelaluin hal yang you know what I mean, right? Terus mungkin guanya yang lagi bara ya. Jadi kalau lu gak ada kabar, lu bisa ada kabar. Gue ngegas banget gue. Ternyata kayaknya gue salah, dia salah sih. Oh berarti gue pertanyaan buat lu. Yes, Lu di Liong ini lumayan ini ya berarti ya. Lebih, gue liat, intinya gue liat di video-video podcast lu kan kayak lu udah jarang di band-band lama itu kan lu udah jarang nongkrong, gue udah gak ada rasanya apa segala macam. Nah untuk di Liong ini berarti lu menseriuskan nih. Gue pengen sih. Karena gue udah tua aja, gue 34 gue hari tahun ini. 35 malah. Berarti membara nih bang di Liong ini. IP-nya keren banget. Oh iya? Asik. Ini bakal keluar nanti ya? Bulan Juli. Bulan Juli. 1 Juli kayaknya Juni akhir juga bisa kita rilis deh. Gue ke Maple lagi ntar ya. Pas udah rilis ya. Iya. Kalau belum bubar ya. Masa lagi bang? Ya siapa tahu abis itu bubar lagi. Bang, maaf bang, gue kira lu sekarang masih berdua bang. Gue gak enak nanya itu makanya ternyata lu bertiga lagi. Bertiga lagi. Kayaknya emang sebenarnya tuh dulu karena gue killing me banyak bubar, terus si Ruda juga banyak pengalaman bubar. Kita tuh udah janji ke cewek gitu kayak janji jangan bubar kayak gitu nggak lu? Jangan recet deh gitu. Bubar. Jadi kemarin kayak yaudah yuk santai aja. Berarti sekarang kondisi udah Kondusif 86 bang. 86. kondisi udah damai nih ya. Iya, yang penting kita produktif aja gitu. Bener. Udah daripada single sikat aja deh. Langsung EP aja 5 lagu gitu. Oke, 5 lagu nih ya. 5 lagu. Single pertama udah keluar tuh. Udah keluar. Dan itu sangat terburu-buru lagi, gue kurang puas jujur. Berapa lama bang? Kayak setelah kita baikan yang kayak cewek kita baikannya gitu ya. 2 minggu men keluar. Oh iya? Kalau terburu-buru Cepet banget menurut gue. ya. Cepet banget. Tapi udah jadi lagunya. Udah jadi men. Oh. Rodai kan. Rodai duluan ya. Ahmad Dhani Indi. Masterpiece tuh ya. Masterpiece dia jago dia. Dia kalau di Weird Genius dia Eka Gustiwana. Iya. Lumayan mirip. Gitu. Kalau di Chainsmoker dia bagap. Waduh. Gak tau. Sorry. Lu gak suka Chainsmoker ya? Suka gue. Suka lah. Suka. Lu IDM apa bang? Langsung awkward gitu. Dia iya sih ya, lumayan sih ya. Oke kok dia. Oke sih dia. Chainsmoker kan ya? Chainsmoker. Terus Stand the Paris aja. Iya. Closer. Oke, berarti single pertama berjanji. Untuk tak berjanji. Itu maksudnya bentuk kiasan dari janji lu kayak cewek tadi. Iya, sumpah. Serius bener? Iya. Enggak. Demi Tuhan. Oh iya. Lagi gue gini lagi deh. Sumpah kayak berjanji udah kalau someday kita bubar udah. Jangan ribut-ribut lagi gitu. Tapi kan Tapi kok kurang ya? Gak apa-apa Enggak, gue baru liat ada orang, ya kita baru rilis single, tapi gue kurang suka lagi. Ya juga ya. Iya kayak menurut gue itu terlalu terburu-buru. Iya, Kan iya, mendingan iya. jujur ya. Bener. Mendingan jujur. Udah. Kayak kemarin tuh baru meeting, kita terlalu terburu-buru gitu. Makanya terus si Rudy juga kayak, lu pada bangsat berdua gak mau bantu. Lu gak mau bantuin gue bikin lagu, lu kata gue gak ada kerjaan lain gitu. Lu juga kemana? Akhirnya kita, yaudah kita kompet deh. Kin, lu lagi suka apa? Akhirnya kita jadi band yang beneran tau gak lo? Kalau dulu kan, lu udah deh, lu aja gini. Sekarang kita kayak meeting bertiga. Lu suka gak liriknya? Kurang. Gitu. Brainstorming ya? Akhirnya men. Akhirnya. Sehat berarti itu bang. Iya sehat kan. Kayak dulu gue gak pernah ikut workshop. Sumpah. Nah, itu poin penting bang kalau mau bikin sesuatu. Jadi dulu di single Ego, di single Semesta Bersabda ya. itu full Ruda itu. Full Ruda. Sekarang semuanya harus ikutan. Iya, nice. Gitu men. Mufakat ya. Musyawarah mufakat. Makanya gue suka banget ya sama Soekarno. Ya kan dia menciptakan itu ya. Bener. Keren deh. I love you Soekarno. JJ Soekarno maksudnya. Emang tahu deh. Tahu ya. Gila lu jumping gila. Lu kalau Jejo dong Jejo. Ya. Cuma tahu semua orang. Lu kalau JJ masih inget gak JJ? Slebeo. Jadi Slebeo. Bukan. Iya. Boleh gak sih langsung JJ? Rame ini JJ. Ada JJ ini juga. Yang sekarang jadi partai pan apa ya? Amanat Nasional. Iyalah. JJ drummer Govinda yang Oh iya tahu kan lo. Ini kita absurd man. Kita ambil ke situ lo bahasnya. Gak apa-apa bang. Iya. JJ Tapi lo, Govinda. ini masih band Govinda gak sih? Domino kan dulu. Domino ya saya. Domino tahu gue. Yang lagunya kayak Muse itu. Iya siapa yang tua lo. Kepan ya dia. Apa? Kepan ya. Kepan dia. Lu gak mau politik bang? Itu tuh. Topik lagi ya. Gak
Gak apa-apa ya Bang. Lu mau di Majalengka, ditaruh di Majalengka oke sih. Gue takut kayak Giring. Oh iya. Emang Giring kenapa? Gak apa-apa. Gak apa-apa kayak Giring keren lah. Cuman kayak kerenan di Niji gak sih? Oh iya. Menurut gue apa karena gue musisi ya, apa karena kita pengamat gitu. Gue sih lebih suka dia di Niji ya, ketimbang dia kejeblos lagi begini dengan videonya. Right, kayak di Niji keren banget men. Iya. Bener Bang. Iya gak sih? Bener. Menurut gue keren Niji lo. Mungkin kalau dibalik British lagi. British kan, itu bukan British yang aksennya maksa gitu loh. Iya. Emang keren, terus live-nya niat gitu. Setuju. PSI. PSI ya. PSI sih. Lu tiba-tiba partai gitu ya. Iya. Soalnya Giring PSI gitu loh. Udah bukan Giring Niji kan. Iya. Boleh gak usah bahas politik ya? Liong lagi. Yang lagi Bang. Secara genre kan tuh beda ya dari Kilimi ya. Iya banget. Sementara lu dan Rude alumni Don Bosco enggak? Alumni Kilimi. Yes. Nah lu emang sengaja state dari awal ini Liong nih bakalan kayak gini aja nih Dai gitu. Yang kayak apa sebutannya ya? Apa ya sebutannya kan Pop, gue? kayak Lenny gitu ya. Iya. Emang sengaja tuh. Iya. Zaman itu kan lagi dengerin Lenny, kita lagi suka banget kayak city pop gitu lah. Lagi suka banget. Makanya kemarin sebenarnya single yang bernyanyi Tuk Tak Berjanji masih pakai formula itu. Betul. Ternyata tuh 5 tahun yang lalu men. Kalau sekarang kan Garam dan Madu ya. Iya. Kenapa lo ketawa? Enggak Apa-apa. Oh gak ada yang ketawa ya? Enggak tahu. Mas gue kayak, udah ini kayaknya eranya ganti deh. Maksudnya dulu formula itu berhasil. Sekarang kita harus cari formula yang versi kita, tau gak lo? Nah antara itu akan keluar di EP dan menurut gue ini Oke. buat gue oke. Kan kalau bikin sesuatu yang penting kita dulu oke ya. Bener. Outputnya keluar ya terserah lu gitu loh. Iya. Ya sedih juga sih kalau gak laku. Tapi Laku minimal lah. kita suka dulu deh. Iya. Kita suka dulu deh. Lu tuh breakbeat kejut bahu gak? Anjing. Gimana tuh? Itu yang mana? Gue gak bohong, keren man. Breakbeat Itu kejut bahu ya? referensi Liong tuh. Iya. BKB, breakbeat kejut bahu. Yang tet. Oh, lempar Ya. ini. Kalau ketawa lagi. Tunjuk apa? Apa? Tembak langit. Tembak Tembak langit. Cool. Bakal kayak gitu tuh Liong ya. Iya. Mantep juga ya. Wisnu Santika ya. Keren. Afro House berarti ya? Sama piano. Oh sama piano. Asik. Berarti ntar kita bakal ada lihat Liong live session Boiler Room ya. Enggak, brand pasti live di brand apa tapi di J-Set tuh. Bagian ada Boiler Room. Visioner Bang Onat. Lu di tengah-tengah bertiga tuh belakang lu ada. Keren banget ya Boiler Room ya. Keren tuh. Kebayang gak Boiler Room tapi lagunya gitu kan asik Iya. banget man. Iya gak sih belum Iya ada lah, man. bener, itu Bener bener banget. banget, Fucking Bang. good man. Kita main ini kali ya. Boleh. Games. Yes sir. Jadi kita akan menyebutkan beberapa nama orang. Ya. Kita minta untuk menjawab opini Oke. tentang orang-orang tersebut. Yes sir. Ini gue semua nih Kap ya. Iya, sikat. Jadi honest opinion lah tentang Oke. orang-orang ini. Orang-orang yang mungkin dekat dengan kehidupan lo. Honest opinion apa brutal opinion nih? Brutal. Ya lo kalau lo Sugap tadi buat brutal. yang menurut lo aman untuk kita kata. Ya oke. Aman, Bang. Aman. Gue udah dewasa man. Asik. Yang pertama ya. Putra Praramadan. Yes. Puce. Yes sir. Gimana tuh? Opini lo tentang Doi. One of the best. Di era umur gue kali ya. Iya. Dia malah kayak seumuran lu. Lu 94 gue 94. Oh iya tua juga lu gila. Tua. Lu sosok kaget tadi gue juga bangke. Lu 32 kan? 31 Bang gue. Putra itu kayaknya malah 98 deh. Anjir masa. Iya. Udah juga ya? Iya. Muda ya. Muda men. Menurut gue dia jago banget. Karena dia beneran anak rantau ujung banget. Ini kotanya juga aneh nih. Yang gue gak pernah denger. Apa Borneo ya? Oh ada gak sih? Yang Kalimantan ujung? Ada. Ada kan? Apa ya? Ada. Samarinda ya? Samarinda. Bontang Borneo. Bontang. Bontang. Terus dari Bontang beneran ke Jakarta gak bawa apa-apa. Cuma mau les drum men. Mau les drum? Iya. Oh mau les Mau drum. les drum. Terus pertama kali gue ketemu dia, lu cita-cita apa sih? Gue mau jadi guru drum. Anjing. Dedikasi gak sih jadi Iya. guru? Udah tuh hidupnya tuh kayak baca not aja. Jadi lu mau suruh dia mainin jazz, blues biasa kan? Partitur ya? Gokil. Gue juga pertama kali gila nih orang. Masih juga dibuang sama Killing Me. Oh, Aset tuh ya. selalu ada ininya ya. Selalu enak. Aset tuh. Aset. Bu. Tapi lu bisa Burger Kill yang menang kan akhirnya. Iya. Sayang sih kalau kata gue. Politiknya kurang jalan. Ya. Itu sih gue aset tuh gue simpen tuh. Setuju. Dibuang juga loh.
Dia bahkan yang ikut Creamy Reunion pertama kali dia yang main drum kan, synchronize. Karena emang first thing gue juga kayak Putra deh. Karena drummer gue yang pertama agak hilang gitu, men gue gak tahu di mana. Jadi Putra sih. Sebenarnya lebih ke dia jago banget kan, kita tolol semua nih bertiga. Ini nyelamatin nih, ketukannya pasti apa. Kelihatan dia dominan sih. Dominan dia, kalau gak ada dia sih. Iya. Bisa akhirnya lu ajak ke Killing Me atau siapa yang ngajak ke Killing Me? Putra ya. Pokoknya itu Davi yang pertama tuh keluar. Terus kita kayaknya bikin sayembara kayak bikin audition gitu Putra. Pas kita ketemu kayak ini nih gila banget mainnya. Terus gak lebay tuh. Karena kalau orang jago aja. Ini bener-beneran pakai ketukan banget. Lihat kan drummer yang yang kayaknya lempar ngapain lo anjing gitu. Putra tepat, the best burger. Asen ya. Iya keren. Oke, nama yang kedua ya Safira Razak. Gue gak begitu akrab men. Dia vokalis Killing Me setelah lu. After Me right. Persis setelah lu. Iya, gue gak begitu ngikutin. Kan gue bilang gue lagi di Barcelona. Saking depresinya. Jadi kayak Yerusalem lu ya. Pas lihat dia mau lihat. Gue kayak makanya gue gak begitu ngikutin. Tapi kan dibuang juga kan ya. That's the point right. Aset ya. Aset. Harusnya. Angkatan 2 itu berarti dia. Angkatan 2. Ada 11 kalau gak salah angkatan. Angkatan ya. Oke. Lanjut. Okin. Akhirnya gue ngertiin. Akhirnya gue bisa mengerti tipikal orang kayak begini. Unik. Okin tuh orang yang kompleks dan mungkin waktu kenal sama dia masih kecil banget. Dia kan 27 ya. Berarti masih 22 ya. Harusnya gue waktu itu lebih wise. Pertama menurut gue orangnya baik. Misterius. Susah cerita. Gue yang ofensif tau gak? Apa lu gak datang? Jadi mungkin dianya juga tertutup, guanya terbuka tuh kalau jadi kayak nggak ketemu tuh saat itu. Makanya gue kemarin, lu kalau udah apa cerita aja nyet gitu. Enggak antar lu ini daripada lu diem ini bikin gue, lu malas ngisi kalau orang diem lu kan bingung ya. Lagi kenapa ya gitu. Ngerti gue karena positioning lo, lu ngalamin itu ya. Oke, terakhir ya. Yes sir. Juan Leonardo Wage. Yang tadi bukan sih orangnya? Iya kalau gak salah sih iya. Sekarang umurnya berapa bang? 5 men. 5 ya? Badannya agak kegedean ya. Sumpah kayak teman-teman tuh kayak, nih anak gue yang raksasa gimana sih? Udah SD belum sih? Belum ya? K1 tuh apa sih? TK. TK kecil. Gimana Ini tuh? juga udah punya anak satu nih. Halo anak satu. Gimana? Apakah karena ada kehadiran Juan tuh jadi merubah pola pikir lo, jadi lebih kayak ya lo kan kemarin ada masalah sama Okin gitu. Semenjak lo punya anak, apakah pola pikirnya jadi lebih dewasa kayak yaudahlah nggak usah lah kita kayak gitu lagi. Ngaruh nggak sih dengan ada punya anak ini? Nggak. Paling pengaruh dengan punya anak mungkin lu tau gak sih ada orang mungkin kalau punya anak banyak rezeki atau tahu. Kayaknya sebenarnya itu pengen nge-push lu aja deh. Lu percaya itu bang? Enggak. Gue juga enggak sih. Gue kira lu percaya muka lu. Enggak percaya. Kayaknya karena lu punya istri, lu punya anak, akhirnya lu ke-push dengan sendiri untuk tanggung jawab as a man aja sih. Menurut gue. Jadi dia penyelamat gue juga tuh yang barusan terlewat tuh. Gue jatuh lumayan sih dia. Jadi merubah kayak dulu tuh gue terkenal banget ninja, jadi banyakan party HP-nya gak aktif gitu ya. Gak aktif bukan karena Iya. karena capek basian kan. Ya dong. Aman kan kayak setelah ada dia kayak gak jelas waktu hidup gue. Akhirnya gue punya 2 orang yang harus gue biayain gitu loh kayak. Baru gue sober dulu, nomor 1 sober dulu nih. Sober, responsible, baru sekarang kayak udah harus bener deh. Itu gue si Badung kan malu ya. Udah full sober bang sekarang? Enggak sih. Ini bertahap. Enggak gue sekarang minum aja men. Oh iya. Karena minumnya jadi berlebihan tau gak lo? Iya. Berarti dengan adanya istri dan anak ini membuat lu bisa menahan diri ya? Iya sih men. Lu ke Badung lo. Hah? Lu Badung lo. Lu gimana pas lagi apa nih? Pas udah punya anak? Punya anak ya? Iya. Kata orang-orang sih lumayan berubah sih katanya. Lu gak berasa ya? Hah? Lu gak berasa? Gue sih gak terlalu berasa. Cuman ya sama kayak lu juga sih. Ya, ada anak kan bukan berarti banyak rezeki kan. Iya. Tanggung tapi lu jawabnya ke-push besar ya? aja. Iya. Berarti lu bukan tipikal orang yang kayak gue kerja buat anak karena gue punya anak gue gitu. Kan ada juga, tapi ada yang membelokkan itu kan. Kalau gue suka belokin sih. Kayaknya gue kerja karena gue suka. Karena gue ke-push. Gue ada bini, gue ada anak. Sekolah mak lu tau lah ya gitu-gitu ya.
akhirnya gue ke-push aja sih sebenarnya. Oke. Kalau- Gue mau nanya bang. Apa? Lu tipikal parenting ayah yang seperti apa sih ke anak? Otoriter gue. Anjing. Kayaknya gak cocok. Kayaknya enggak ya. Di mana kamu? Lu suruh push up tuh pagi-pagi. Pak iyalah. Enggak. Enggak, nama Juan Ju itu gara-gara gue bisa nonton Narcos, men. Oh, iya. Gila absurd gak sih? Bini gue lagi terus gue post, Beb, Juan keren banget ya Juan ya. Situ. Narcos ya. Narcos keren banget sih, gue suka banget. Lu nonton gak sih? Gue nonton awal doang bang. Keren, men. Breaking Bad nonton gak? Nonton nih berarti nih. Keren banget sih. Keren. Siapa namanya? Heisenberg ya? Heisenberg. Walter White. Oh, anjir. Keren. Gimana bang parenting lu gimana? Kita bisa ke Breaking Bad tuh ngapain? Iya makanya jauh juga. Gue belum lu Breaking Bad. Lu apa film favorit lu? Money Heist. Wah keren juga sih. Keren juga. Kita kayak penjahat semua ada film. Boleh ada yang positif dikit lah filmnya. Gue sih Jumbo ya. Wis. Enak tuh ya kan. Animasi pertama 9 juta. Oke, tadi mana? Parenting Parenting ya. Iya. Aduh men, gue nggak tahu lagi. Seorang Onat parentingnya gimana? Mungkin karena masih kecil kali ya. Jadi masih gue lepas ke emak gue, ke bini gue mulu. Tapi kalau udah gede gue juga parno deh. Iya. Parno kayak gue. Lu parno gak lo? Lumayan. Parno lah. Badung kan. Ya nggak tahu bang. Kan orang-orang yang nilai. Misalkan kan. Juan umur 17 kayak, Pak aku pengen bikin band emo. Iya. Ngomong ke lu. Ah ngapain sih gitu. Papa udah pernah jebur tuh gitu. Bapak udah pernah tuh, gak usah lah ntar berantem. Itu kayak, Pak Kamu solo aja yang lain edisional. Itu. oh, kamu solo. Iya kamu solo yang lain edisional aja gitu. Atau umur 12 kayak, Pak sausin enak ya. Ah mending kecapin. Industri tuh. Bener banget. Iya maksud gue kalau musik mah bebas lah men. Siapa tuh malu suka dangdut atau jazz atau. Pas gue all genre keren sih. Cuma maksud gue ini enak mungkin didikan gini. Kalau lo emang serius, mendingan gue sekolahin mahal-mahal tapi jadi orangnya gitu. Iya. Kan gitu ya, misalnya lo jago main bola, udah lo main bola aja. Iya. Udah satu tapi jago banget. Oh lu tipikal gitu ya. Lo gimana? Apa? Lo? Iya. Gue balikin ya. Gue juga masih bingung sih bang. Ya kan? Kalau misalnya. Kayak kayak misalnya gitu. nih, aku pengen jadi director film gitu. Itu Lo suka film aja gak? Iya kalau ada duitnya sih ayo sih. Gue cari sih sebenarnya duitnya. Maksud gue. Iya. Tapi pasrah juga ya jadi bokap ya. Atau dia dari awal nih kayak suka banget mesin nih. Mesin ya? Iya. Iya. Pasti nggak mau sih bang kayak yang ibaratnya kayak orang-orang lama tuh. Iya, sekolah Sebelumnya gitu. lu harus masuk ke sini apa segala macam kan. Kayak Penjaskes. Kayak Iya. lu remedial lu dimarahin. Iya Padahal kan? gak apa-apa ya. Iya dong. Iya. Ya mungkin orang tua kita kan beda zaman ya. Betul. Kita gak bisa nyalain juga sih. Iya. Zaman itu kan belum ada tato ya. Gitu gue. Jadi gue Kalau Hon Monato, Monato. di dalam aja. Oh iya. Oh, Menurut gua sih. Yang nutup baju ya. Menurut gue ya. Ya terserah ya kalau terlalu ribet sendiri sama hidup lo. Yang penting settle dulu, Cil. Bener. Settle dulu baru banyak tingkah. Nah, gue setuju. Settle dulu deh. Gak usah tahu-tahu. Gara-gara nonton Wiz Khalifa jadi ketangkep bego lo. Lo ngerti Wiz Khalifa. Tapi dia pengen natonya umur 9 gitu. Ah gue pukul. Ayolah Bas. Yang penting settle dulu deh men. Bener. Karena kan pas kita remaja kan. Wah nonton Wiz Khalifa. Kan dia di Amerika ya. Gue ketok lagi. Gitu sih paling. Gitu man. Oke. Parenting ya. Mantap ya. Mantap. Asik ya. Tapi kalau angkatan kita parentingnya lebih santai kali ya. Mungkin ya. Kitanya lebih santai tapi anak-anak sekarang gak santai-santai ya bang. Sekarang parentingnya banyak alternatif bang. Pasti betul. Dulu kan parenting kayak ya udah ya lu sekolah Ya. gitu. Sekarang kan Petra Sihombing. Oh, iya. Dia anaknya sekolah di Bali ya net ya. Sekolah alam. Wih keren. Iya. Jadi kurikulumnya bukan kurikulum di sini. Nah, gue kira kurikulum Mbah Dukun, alam Mbah Dukun. Wah. Waduh, udah makin jauh tuh. Sorry. Karena kurikulum alam tuh maksudnya apa yang dipelajarin? Gimana net? How to love alam gitu ya? Iya pokoknya Mungkin ya? pas kita tanya kurikulumnya gimana beda sama kurikulum yang kita pakai di sekolah-sekolah. Oh iya bener. Kayaknya gue tahu deh itu sekolah. Iya tahu gue. Iya kayak gitu-gitu. Keren, men. Kan muncul alternatif. Gue gak tahu sih itu kayak udah dari lama juga ya mungkin. Iya. Lebih bervariasi. Gue sih suka loh di era kita. Iya. Kan banyak teman-teman kita yang kita udah ketengin begini. Jadi mungkin alternatifnya banyak. Setuju gue. Bener.
Kalau dulu kan belajar. Lu nyadar gak sih dulu pada pinter-pinter juga gak jelas tak gedenya. Iya lagi. Banyak kan temen yang gitu. Bang, jujur iya lagi Iya, bang. gue Padahal juga. pas SMA anjing nih orang pintar banget. Pas udah gede kok lu gak jelas ya? Iya kan, ada Iya, Bang. dong. Ada, Bang. Ada kan, jadi Bener, kayaknya mendingan 1 atau 2 hal tapi lu jago banget dah. Iya. Main bola jago banget, ngedit jago banget. Bener. Lu jadi campers tapi yang wah keren banget Si gitu loh. camper sih. Oh campers ya? Istilah film lah gitu. Film banget ya. Lagi. Aktor bro, keluarga super irit 12 Juni. Oke. Gak apa bro ya? Gak apa-apa. santai. Santai aja. Yes. Itu yang sama Dwi Sasono ya? Iya. Nice. Kalau Dwi Andika lu tau gak? Tahu gue. Gue tau ya. Planet remaja lu tau? Tahu itu. Peace Love and Gaul kan? Masih bang, masih kena bang kita bang. Masih kenal kan? Masih kena. Putri Titian tahu Putri Gue Titian. tahu lah, Ada. bagus tuh dulu ya. Iya. Maksud gue pasti buat anak SMA tuh kayak Iya. Putri Titian. Iya nih, bintangnya. Siapa lagi sih? Talita Latif. Talita Latif. Iya. Itu DB juga tuh. Oh, DB ya? DB dia cakep aja. Ya kan bang. Cakep dia. DB siapa lagi? Nia Ramadhani. Nia Ramadhani bukan. Apa dulu sebelah DB? Ora Labora. OL. OL. Backstage juga ada tuh OL. Ada. Oke. Gitu kenapa jadi gue sih Iya, bicara nih, makanya nih sampai Gila. kejauhan nih pak. Kejauhan. Sikat Ini yuk. kita ada last question nih bang. Oke. Gue tahu seorang Onat itu kan berasal dari genre emo ya. Ya sir. Terus emo itu kan banyak faktor-faktornya bang sih. Iya, kuat kaitannya dengan Kesedihan, kesendirian apa segala macam. depresi, Iya. depres gitu lah. Lu sekarang ini kan udah menyelami dunia industri, Yes. punya band, berkeluarga, punya anak 2 kan. Ya. Apakah lu masih ada apa ya jiwa emo yang seperti itu di dalam diri lu di umur sekarang? Tentu enggak. Udah enggak ya? Maksud gue untuk kayak emo. Kalau dulu SMA kan kayak fuck bapak gue, fuck ibu gue. Lo ngerti gak sih? Masih so iye padahal tolol. Namanya juga remaja. Cuma kalau sekarang gue masih suka dengerin lagi di mobil kadang-kadang. Kayak Sausin gue masih kadang-kadang. Cuman kalau yang emo yang sekarang gue udah gak dengerin. Jadi gue stuck di emo zaman dulu men. Oke. Berarti untuk jiwanya maksud gue untuk arti Karakter dari karakter emo-nya nih yang lu sering kita jumpai di Iya. MySpace. Enggak sih. lu udah melupakan itu semua ya. Gue lebih ke party bro. Oke. Kayak nikmatin hidup lo. Gitu ya. Gitu gue sekarang. No More Tears ya. Nomor tears lah. Nomor torment malah. Judulnya ini udah salah, tormented. Kenapa lo kesiksa hidup lo? Salah tuh ya kan. Torment. Ya lagu apa sih? Tormented. Gila banget teman dulu. Suicide Phenomena. Ada apa sih hidup lo tau gak lo? Masalahnya banyak banget kayaknya. Oh bermain in Vegas ya. Bermain Vegas. Katro gila. Keren Girl, banget itu. Common Common Girl. Girl. Bermain on Vegas. Yes. Mau ngapain? Gue juga, mau ngapain? Panjang banget judulnya. Iya, Keren bang. tapi Vegas maksudnya aja. dulu. Gas Era kalian aja dulu, sih. era Itu kalian pada dulu. era itu menurut gue itu kayak cool tau gak lo? Keren. Keren kan? Era itu ya. A Ladder for Memories. Yoi. Anjing. Diary of Pass Away. Yo. Lu ada Masih inget lu ya? Masih inget gue. Judulnya. Aneh banget. Gak apa-apa. Pas bang. Gak apa-apa kan ya? Iya. Iyalah. Kita lama. Berarti udah bisa terjawab ya. Udah. Bisa terjawab ya. Thank you man. Thank you banget Thank Bang Onat. Thank you. Seru. Thank you Bang Onat. Thank you, man. Gue deg-degan sekali tuh sebelum Jujur syuting. dia nervous. Tangan gue dingin banget. Karena lu kalau lihat di belakang nih lumayan loh. Biasanya kita gak ada yang nonton. Tapi ternyata ramah sekali ya Bang Onat ya. Ternyata Baik sekali. Terima kasih. Gue suka nonton Maple man. Thank you banget. Pasti enggak gue gak bohong kali ini gue gak bohong. Apa gue kalau mau tidur kan suka scrolling Instagram banyak potongan lo gitu. Ini media keren deh. Nanti AG gitu loh. bisa kali ke trick room kali ya. Sumpah. Kita undang lagi ya. Pasti Ketemu Gusti kabaran ya Daniel. men. Siap. Keren. Thank you Maple. Thank you Thank you Bang Onat. Thank Thank you, you man. udah nonton. Thank you. Sampai ketemu di episode berikutnya. Yes. Bye. Bye.